Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya Umi Safitri sebagai moderator. Yang kedua ada Yang Feni Renova Putri, yang ketiga ada Rahmatan, dan yang keempat ada Rizka Susilawati. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini teman saya Rahmatan tidak dapat mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini dikarenakan beliau kecelakaan dan masih dirawat di rumah sakit. Semoga beliau selalu dipermudahkan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat disembuhkan dan disadarkan. Baik, langsung saja kami masuki materi yang pertama, yaitu pembahasan tentang karakteristik amfibi, anatomi amfibi ordo anura, morfologi dan fisiologi ordo anura, klasifikasi ordo anura, dan peran amfibi ordo anura. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik amfibi anura. Yang pertama, kulit dan kelenjar kulit. Kulit amfibi sangat penting dalam respirasi dan proteksi. Yang kedua, ada warna tubuh. Amfibi sangat beraneka ragam warnanya. Warna tubuh amfibi bisa disebabkan oleh pigmen atau secara struktural dihasilkan oleh keduanya, atau panduan pigmen dan struktural. Yang ketiga ada pergantian kulit. Seluruh kulit amfibi terlepas secara periodik. Dan yang keempat ada alat gerak, apa yang disebut dengan Arpeggiates. Meskipun dipercaya bahwa ancestor amfibi mempunyai dua pasang tungkai pendaktila, ternyata terjadi variasi karena adaptasi untuk hidup di darat, di air, dan juga di arboreal, atau yang disebut dengan hidup di atas pohon dan di bawah tanah. Selanjutnya, kemudian ada anatomi amfibi anura. Anatominya bertubuh pendek dan kaku, yang khas dengan kepala lebar dan besar, punggungnya pendek, kaki dapat jauh lebih kecil dibandingkan kaki belakang, kaki depan jauh lebih kecil dibandingkan kaki belakang, serta tanpa ekor. Kebanyakan spesies memiliki mata lebar, menonjol, dan gendang telinga timpani, atau disebut mencolok. Mulutnya lebar, banyak spesies memiliki lidah lengket sehingga mereka dapat menjulurkannya dengan sangat cepat dan menangkap mangsa. Betina biasanya lebih besar daripada jantan. Jantan dari banyak spesies memiliki kaki depan lebih kekar dan berotot. Ini memungkinkan jantan mencangkram betina dengan kuat dan saat kawin posisi apa yang disebut dengan posisi amslaxus. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizka. Kepada Rizka, dipersilahkan. Baik, terima kasih Umi. Jadi saya akan menjelaskan tentang morfologi dan fisiologi ordo anura. Nah, nama anura mempunyai arti tidak memiliki ekor. Seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum. Tidak memiliki ekor, kepala bersatu, dengan badan, tidak mempunyai leher, dan tungkai berkembang biak. Anura mudah dikenali dengan tubuhnya yang tampak seperti berjongkok dengan 4 kaki untuk melompat, leher tidak jelas dan tanpa ekor. Nah, sistem langkah. Langkah catak tersusun atas endoskeleton yang disonggok oleh bagian-bagian lunak, tempurung kepala yang besar serta pipi, terdiri atas satu kranium yang sempit, beberapa pasang kapsula sensorik dan dari hidung, kapsula pendengaran, dan kapsula yang besar untuk mata. 3 tulang-tulang lahan, yaitu osteoid dan tulang lawan dari larynx, secretor, viscera.
Selanjutnya, sistem otot. Sistem otot pada amfibi seperti sistem-sistem organ lainnya, sebagian transmisi antara ikan dan reptil. Sistem otot pada ikan berpusat pada gerakan tubuh ke lantaran, membuka dan menutup mulut serta gil, apertura celah ikan, dan gerakan sirik yang relatif sederhana. Selanjutnya, sistem pencernaan. Di dalam mulut terdapat gerigi kecil di sepanjang lahan atas dan ada gigi pomerina pada langit-langit mulut. Lidah berotak berpartai atau bercabang dua pada ujungnya dan berautan pada bagian arterial mulut. Nah, selanjutnya sistem saraf. Sistem saraf pada amfibi terdiri atas sistem saraf sentral dan sistem saraf profilium. Struktur paru-paru amfibi masih sederhana. Paru-paru katak terdiri atas dua sakus yang elastis pada kodok oksigen berdifusi melalui kulit dan paru-paru. Kecuali pada fase berudu, bernapas dengan instan karena hidupnya di dan sistem reproduksi. Reproduksi pada amfibi ada dua macam, yaitu secara eksternal dan pada anura pada umumnya dan internal pada Ordopoda. Selanjutnya saya kembalikan kepada Umi Safifi. Baik, terima kasih kepada Rizka Susilawati. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yayang Feni. Kepada Yayang Feni, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Umi. Saya akan menjelaskan klasifikasi Ordoanura. Yang pertama itu ada famili Buffonidae. Sumatera diwakili dengan marga yaitu Ansonia, Dupapyrinus, Ingeropyrus, Leptopyrinus, Pedostibes, Pelorin, Prinoides, Pusudobufo. Klasifikasi ilmiah dari famili ini, contohnya yaitu ada kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya amfibi, ordo Anura, familinya Buffonidae, genusnya itu Dutapyrinus, spesiesnya itu Dutapyrinus melanosticus. Contohnya itu sesuai dengan gambar yang di bawah. Yang kedua itu ada famili Dicroclosidae, katak beranggotakan 5 marga yaitu Vejervera, Hoplobatrachus, Ingerana, Limnonectes, Ochidoziga. 3 marga terdapat di Sumatera. Nah, klasifikasi ilmiahnya itu Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya amfibi, ordonya Anura, dan familinya itu Digroclosidae, genusnya itu Limnocetes, dan spesiesnya itu Limnocetes biti. Itu contoh gambarnya itu spesies Limnocetes biti. Yang ketiga itu ada famili Megopyridae. Di Sumatera terdapat sekitar 6 jenis dari 3 marga yaitu Leptobrachella dari Kepulauan Natuna, Leptobrachium, dan Megopris. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya amfibi, ordonya Anura, familinya Megopyridae, genusnya Megopyrus, spesiesnya Megopyrus nasuta, dan di bawahnya itu adalah contoh spesies Megopyrus nasuta. Next. Yang keempat itu ada famili Microhylidae. Famili Microhylidae beranggotakan sekitar 27 marga di kawasan Indo-Australia. 9 marga terdapat di kawasan Sunda, yaitu Caluela, Caperina, Castropronoides, Calopyrinus, Calaula, Metapyrinus, Microhyla, Micryleta, Prinella. Klasifikasi ilmiahnya itu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya amfibia, ordonya Anura, familinya Microhylidae, genusnya Perinella, spesiesnya itu Perinella pulchara. Dan di itu sampingnya itu adalah contoh spesies Perinella pulcha. Yang kelima itu ada famili Ranidae. Famili Ranidae merupakan katak yang persebarannya sangat luas di Indonesia, diwakili oleh 16 marga, yaitu Amolop, Batrachilodes, Ceratobacchus,
Chaparana, Discodeles, Elachiglosa, Euplichtis, Hablobactrus, Huia, Hilarana, Meristogenis, Odorona, Palmatorapia, Staurois, dan klasifikasi ilmiahnya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelasnya amfibi, ordonya Anura, familinya Ranidae, genusnya Odorona, spesiesnya itu Odorona hoshi, dan contohnya itu ada di samping. Nah, peranan amfibi ordo Anura, keanekaragaman jenis amfibi ini tersebut selanjutnya dikembangkan sebagai material atraksi dan eudeu ekowisata dalam bentuk buku panduan identifikasi Anura yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Buku yang dikembangkan juga berisi informasi tentang perkembangbiakan klasifikasi habitat dan manfaat amfibi bagi kehidupan. Informasi ilmiah tentang Anura ditransformasi ke dalam tulisan populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tujuannya perkembangan Anura untuk material ekowisata adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang kepedulian keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Penelitian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yang Penny. Maka dari penjelasan kami di atas dapat saya simpulkan bahwa kulit amfibi sangat penting dalam respirasi dan proteksi. Kulit terjaga kelembapannya dengan adanya kelenjar mukosa. Bahkan pada spesies yang hidup di air, mukus memberikan pelumas bagi tubuh, sehingga sebagian besar amfibi memiliki kelenjar granula dan kelenjar mukus. Meskipun keduanya mirip dalam beberapa hal, namun kelenjar granula memproduksi zat obnoxious atau racun untuk melindungi dirinya dari musuh. Morfologi dan fisiologi Anura terbagi menjadi 6, yaitu sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem respirasi, serta sistem reproduksi. Lalu klasifikasi Anura terbagi menjadi 6 famili, yaitu Bofunidae, Digroglosidae, Magopiadae, Pridae, Microhylidae, Ranidae, dan Recoporidae. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.